Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Bersiap, ada kejutan besar yang buat jantungmu berdebar kencang. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Pentacle, ada The Sun, ada Eight of Swords, Justice, dan di sini juga ada Five of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Pentacle. Saya merasakan ini seperti seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu ya. Ini tentang seseorang yang bisa saja membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Hal yang sangat mengejutkan, sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, kedatangan seseorang yang kayak memberikan hidup yang baru untuk kamu. Saya merasakan di sini kamu kayak kembali bisa buka hati. Oke? Kamu kayak bisa lagi jatuh cinta. Ada seseorang yang buat jantungmu berdebar kencang lagi. Ini ada sesuatu hal yang mengejutkan, dan ini juga kamu merasa ini aneh karena banyak hal yang terjadi dulunya yang membuat kamu menutup diri. Aneh tapi nyata. Kayak sosok hebat ini datang untuk menyelamatkan hidup kamu. Ini tentang finansial, tentang kesejahteraan, tentang ketenangan, dan tentang kedamaian. King of Pentacle membawa kedamaian, membawa ketenangan. Oke, ini bisa tentang seseorang yang memberikan kamu kesempatan, peluang, kepercayaan. Atau nanti ini tidak hanya sebagai partner, tapi juga bisa sebagai pasangan kamu juga. Bikin kamu jatuh cinta lagi, bikin kamu buka hati lagi. Jadi bersiap ya, kedatangan seseorang yang akan buat jantung kamu berdebar kencang, yang akan mengejutkan karena ada sebagian kamu yang mengira
nggak bakalan ketemu dengan orang yang baik ya, orang yang tepat. Karena udah sering di PHP, udah sering di ghosting, udah sering ketemu dengan orang yang palsu ya. Orang yang hanya ada maunya aja, hanya memanfaatkan, atau hanya nafsu aja. Jadi karena hal itu sulit untuk kamu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena ada yang pakai topeng, pura-pura baik ternyata memanfaatkan. Tapi di sini saya merasakan ini tentang kemurnian ya, tentang kemurnian, tentang ketulusan juga. Hal itu yang akan nyampe ke perasaan kamu. Hal itu yang akan buat kamu percaya untuk bisa buka hati lagi. Oke. Di sini ada the sun, artinya ada kehidupan yang baru untuk kamu. Cahaya yang baru. Ya mungkin dari kehidupan kamu yang gelap itu akan kembali terang. Seseorang yang akan memberikan cahaya baru dalam kehidupan kamu, di mana kamu merasa dicintai, dihargai, diprioritaskan, dipentingkan. Ya mungkin hal-hal ini tidak kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Oke, the sun di sini adalah cahaya yang baru ya, yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Warna yang baru, dan bahkan di sini kamu merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang bahagia. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang menduga. Jangankan orang lain ya, yang mungkin nggak nyangka dan nggak menduga. Di sini kamu juga seperti itu, kamu nggak nyangka. Ternyata ini alasan kenapa dulunya kamu mungkin disakiti ya, atau ditinggalkan, atau diselingkuhi, atau dikhianati. Ternyata ini alasannya. Kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan memberikan warna yang baru, hidup yang baru, cahaya yang baru. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal-hal mustahil sekalipun itu bisa saja terjadi. Jadi jangan pikir, nggak mungkin, nggak sanggup, nggak bisa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semua bisa saja terjadi. Jadi tetap berpikir positif, berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Karena ada sebagian kamu yang sampai saat ini bisa saja masih dalam keterpurukan. Ada ya, sampai saat ini masih sedih, masih terbelenggu dengan hubungan yang toksik, masih bertahan dengan sesuatu hal yang sebenarnya tidak lagi bikin kamu bahagia. Ada Eight of Swords, ada yang merasa terkekang, terpenjara, tertekan karena hubungan. Oke, karena nggak bisa lepas. Banyak hal yang mungkin membuat kamu mempertimbangkan untuk benar-benar lepas. Jadi Eight of Swords, seperti banyak hal yang nyakitin kamu di sini ya. Ada sebagian kamu yang kayaknya masih berada di posisi itu. Kayak sulit untuk kemana-mana ya, sulit untuk ngapa-ngapain, karena memang ada alasan yang kuat kenapa kamu memilih untuk bertahan. Tetapi apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu putuskan, ya artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Itu adalah yang terbaik untuk kamu, karena kamu yang tahu batas kekuatan kamu yang lebih tahu apa yang kamu pentingkan saat ini, apakah kebahagiaan kamu atau kebahagiaan orang lain. Tapi mungkin saran dari kartu ini, pentingkan diri kamu, pentingkan kebahagiaan kamu, barulah kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi jangan lama-lama dalam tekanan ya, jangan lama-lama dalam kesedihan. Kamu harus realistis, kamu harus ciptakan kehidupan yang bahagia untuk diri kamu sendiri. Oke, satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Ada justice, ini tentang keadilan ya. Ini juga tentang hal baik atau kejutan besar, atau kehadiran seseorang atau kedatangan seseorang ini
ini juga tentang keadilan. Oke, keadilan, cuman terkadang kitanya yang kurang peka. Oke, kehadiran seseorang yang tepat, kehadiran seseorang yang baik itu bisa tentang keadilan yang Tuhan berikan untuk kamu. Tentunya setelah banyak hal yang kamu alami, banyak situasi, banyak kondisi yang kamu alami yang gak mudah sebenarnya. Butuh kekuatan mental, pikiran, perasaan untuk melewati semua ini, gak mudah sebenarnya. Memang gak mudah, tetapi itu tadi, ada keadilan untuk kamu. Jadi jangan pernah merasa hidup ini tidak adil. Jangan pernah merasa sampai kapan kamu harus seperti ini. Akan ada saatnya keadilan itu akan kamu dapatkan. Jadi gak usah nyalahin takdir, gak usah nyalahin diri sendiri. Akan ada waktunya, akan ada momennya untuk kamu benar-benar bisa memperbaiki segalanya, mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yakin keadilan itu ada. Jadi coba rasakan, resapi, bahkan pertolongan atau kedatangan seseorang yang akan menyelamatkan hidup kamu itu adalah keadilan sebenarnya. Oke, jadi kamu harus peka untuk bisa merasakan bahwa terkadang semua yang terjadi dalam hidup kamu itu punya alasan. Oke, ada Five of Cup di sini. Saya melihat sepertinya kamu berusaha untuk lebih berani melepaskan masa lalu ya. Sudah lebih berani melepaskan sesuatu hal yang memang sudah tidak bisa kamu pertahankan. Karena semakin kamu pertahankan, itu semakin bikin kamu sakit, itu semakin bikin kamu menderita. Meskipun di sini kamu sangat mencintai, tapi cinta itu salah. Cinta itu nggak nyakitin, oke? Cinta itu nggak nyakitin, cinta itu nggak bikin kamu tersiksa. Artinya cinta itu bikin kamu bahagia. Tapi kalau udah nyakitin, bikin kamu tersiksa, itu nggak cinta, itu ambisi, oke? Itu ambisi, itu nafsu, itu keinginan sesaat. Jadi cinta itu nggak nyakitin. Cinta itu bikin kamu bahagia, bikin kamu senyum, bikin kamu tertawa, bikin hidup kamu lebih berwarna. Itu yang cinta. Tapi di saat sesuatu udah nyakitin kamu, tertekan, bikin kamu nangis, bikin kamu kecewa, itu nggak cinta. Artinya kamu saat ini lebih realistis, lebih logika. Kamu tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus bertahan. Satu kuncinya, pentingkan diri kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada deep cellular healing, ada the quartz bunyi, ada the if 7 star sister, ada trust the timing, ada white. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini. Sepertinya kamu sudah mampu untuk lebih menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Karena untuk lebih bahagia, untuk lebih bisa membahagiakan itu tergantung kepada diri kamu sebenarnya. Apakah kamu mampu untuk bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, bisa menerima. Artinya tidak melawan ya. Tidak melawan arus. Oke. Tidak melawan, yang artinya tidak memaksakan ya, tidak memaksakan, tidak mentargetkan. Kamu berusaha untuk mengikuti arus kehidupan, tetapi tetap melakukan yang terbaik dengan keyakinan yang terbaik itu akan datang untuk kamu. Ya artinya di sini kamu sudah lebih emosional, kamu sudah lebih terkendali lah ya. Sudah tidak gegabah, sudah tidak mengikuti kata hati yang mungkin tentang kemarahan, tentang kebencian, tentang dendam.
kamu sudah lebih pelan-pelan sudah lebih berdamai, kamu pelan-pelan sudah lebih kendalikan kemarahan kamu, karena kamu sadar ya, kemarahan itu akan merusak pikiran, perasaan, mental. Jadi lebih baik kamu lebih berpasrah diri, berdamai, mengikhlaskan. Karena kamu sadar udah gak ada gunanya juga terus-terusan menyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, udah gak ada gunanya juga. Itu yang bakalan ngerusak pikiran, perasaan kamu. Jadi lebih baik lepaskan. Karena ternyata saat kamu melepaskan pikiran-pikiran itu, kamu jauh merasakan tenang, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Jadi di sini kamu sudah bisa kendalikan emosi, kamu sudah lebih bisa menyembuhkan diri kamu dari mungkin kemarahan, dari apapun yang menyakitkan kamu. Artinya kamu nggak mau nambah-nambah beban ya dalam hidup kamu. Kamu memilih untuk fokus pada sisi kehidupan yang lebih ringan, nggak mau terlalu memberatkan. Oke? Artinya di sini kamu sudah lebih menjadi diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri. Nggak mau ada kepura-puraan, nggak mau ada kebohongan. Oke, kamu sudah lebih apa adanya, lebih fokus terhadap diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri ya. Karena dari hal itu barulah kamu nanti bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Karena saat kamu terlalu memahami, mengerti, mencintai orang lain, ya pada akhirnya kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan ya, punya hati untuk dijaga dan untuk dihargai. Karena lama-lama capek ya, capek kalau harus terus mengerti dan memahami, tetapi kamu lupa kalau kamu juga punya hati yang untuk dijaga, untuk dipahami juga. Oke, dan saya melihat di sini ya mungkin ada sebagian kamu yang sudah mengambil keputusan untuk berpisah. Ada sebagian kamu yang sudah mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi ternyata keputusan itu buat kamu bahagia. Kamu lebih bisa mengekspresikan diri, lebih bisa jadi diri sendiri, nggak ada lagi tekanan, nggak ada lagi hal-hal yang nyakitin kamu. Kalau bebas melakukan hal-hal yang positif ya, yang mungkin selama ini banyak tekanan, banyak larangan dari pasangan yang buat kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi saat ini, di saat kamu memilih untuk berpisah, ternyata kehidupan yang lebih baik itu akan kamu dapatkan. Memang ya, kadang-kadang ada ketakutan, kadang-kadang ada kecemasan, khawatir. Nanti kalau saya memilih untuk berpisah, bakalan bisa nggak ya saya bekerja, saya menghasilkan. Itu ada ketakutan seperti itu, wajar sih, normal. Ketakutan-ketakutan itu wajar dan normal. Tapi kamu harus kendalikan ketakutan itu. Yakin kamu punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu, ya artinya untuk lebih bahagia aja. Untuk lebih bahagia, untuk lebih tenang hidupnya. Dan percaya waktu itu akan ada untuk kamu. Kamu akan benar-benar sampai di tujuan kamu di waktu yang tepat. Karena memang proses setiap orang itu kadang beda ya. Ada yang mungkin cepat, instan. Ada juga yang mungkin di sini berproses, jatuh bangun dulu, sakit dulu, nangis dulu, menderita dulu, macam-macam. Tapi pada akhirnya kamu akan benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Di sini kita lihat proses itu berbeda. Ada yang kayak gampang aja jalannya. Ada yang mungkin pelan tapi pasti. Tapi ya mungkin di sini dengan kamu berproses, kamu akan lebih bisa menghargai, melindungi, menjaga apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena kamu sadar proses ini nggak gampang. Banyak yang harus kamu lewati di sini. Dan saya melihat di sini yang untuk kamu yang sampai saat ini ada ya sebagian kamu yang masih dalam penantian, sepertinya hal baik atau sosok hebat ini akan benar-benar datang untuk menyelamatkan hidup kamu. Jadi bersiap untuk bahagia, bersiap untuk sesuatu hal yang lebih indah, bersiap untuk kehidupan yang lebih berwarna lagi dan membuat kamu lebih bisa menjadi diri sendiri. Udah gak ada kebohongan, udah gak ada kepura-puraan, tetapi inilah yang sesuatu hal yang membuat kamu jadi diri kamu sendiri. Lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai. Oke.
Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang mungkin terlihat sama baiknya jadi bingung mau milih yang mana. Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kamu, kekuatan untuk kamu untuk tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Dan semoga ini juga bisa memberikan kekuatan untuk kamu untuk lebih bisa menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.